Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Park Tae-gu atau kita panggil saja Dadang Buaya yang merupakan seorang gangster terkenal dari daerah pantai selatan yang sekarang bekerja untuk Tuan Yang. Saat ini dia berada di markas musuh untuk menyelamatkan anak buah Tuan Yang yang hampir dibunuh oleh geng Buksung. Dia berulang kali ditawari untuk berpindah ke geng Buksung, tetapi dia menolaknya karena kesetiaannya. Sebagai gangster yang disegani, dia juga memiliki anggota yang setia kepadanya. Sekarang Dadang Buaya berada di rumah sakit untuk menjenguk adik dan keponakannya. Meskipun dia adalah seorang gangster, tetapi dia sangat mencintai mereka dan menjadi lembut di depan mereka. Saat mereka akan pulang, dia mengatakan bahwa dia masih memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan sehingga dia tidak bisa pulang bersama mereka. Ternyata dia pergi menemui dokter adiknya dan kita ketahui adiknya ini menderita penyakit parah yang membutuhkan donor. Tetapi dia tidak cocok untuk menjadi donor karena mereka hanyalah saudara tiri. Ketika sedang duduk, ia kemudian menerima telepon bahwa mobil adiknya mengalami kecelakaan. Saudara perempuan dan keponakannya meninggal dan dia hanya bisa duduk dalam kesedihan. Di pemakaman, Tuan Yang sendiri datang untuk menyampaikan bela sungkawanya. Meski begitu, dia masih sangat terpukul. Tuan Yang kemudian mengatakan bahwa ini semua pasti ulah Ketua Do yang baru saja menawarinya untuk berpindah kubu. Dia kemudian meminta izin untuk membalas dendam pada Ketua Do. Di sebuah pemandian, dia kemudian bertemu dengan Ketua Do yang menyampaikan bela sungkawanya kepada Dadang Buaya dan mengatakan bahwa ia tidak akan berbuat serendah itu dengan melibatkan keluarga. Ia juga berjanji akan mencari tahu siapa pelakunya sebenarnya. Dadang Buaya pun terdiam dan beberapa saat kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disembunyikan di ember airnya dan membantai semua anggota geng Buksung untuk membalaskan dendam. Setelah itu dia pun melarikan diri dari TKP. Di bandara, Tuan Yang kemudian berterima kasih atas keberaniannya membunuh Ketua Do. Dia kemudian memberikan Dadang Buaya identitas baru dan uang untuk melarikan diri sementara ke Pulau Jeju. Setelah seminggu, dia akan dipindahkan ke Rusia dengan kapal. Tuan Yang menghargai Dadang Buaya yang telah berjuang keras untuk geng mereka. Sesampainya di Pulau Jeju, ia lantas dijemput oleh seorang gadis dan namanya adalah Yun. Ia kemudian mengantarkan Dadang Buaya ke rumahnya. Di sana ia tinggal bersama paman Kuto yang juga berprofesi sebagai penyelundup senjata. Saat makan malam, Yeon tampaknya tidak menyukai Dadang Buaya yang berhubungan dengan gangster. Dia menyuruhnya untuk segera pergi setelah selesai urusannya. Yeon juga ternyata pandai menembak. Setiap pagi ia berlatih menembak di halaman rumahnya. Di sisi lain, setelah Dadang Buaya pergi, ternyata Tuan Yang menjalankan rencananya untuk membunuh semua petinggi gangster Buksong. Karena ketidakhadiran Dadang Buaya, rencananya pun gagal. Dan yang lebih parahnya lagi, Ketua Do belum juga mati. Tuan Yang semakin ketakutan. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Chip Ma, salah satu petinggi geng Buksong yang gagal dibunuh anak buahnya. Chip Ma mengatakan bahwa ia akan membunuh Yang karena ia berani mengacaukan gengnya. Geng Buksong adalah geng yang sangat besar, dan tanpa Dadang Buaya dia tidak berdaya sekarang. Suatu hari ketika Dadang Buaya sedang merokok, Yeon pingsan di dalam mobil. Paman Kuto segera menyuntikkan cairan dan menyuruh Dadang Buaya untuk menyetir ke rumah sakit.
Setelah membawanya ke rumah sakit, Paman Kuto akhirnya mengatakan kepada Dadang Buaya bahwa ia ingin membawa Yeon ke Amerika Serikat untuk dioperasi karena penyakitnya yang mematikan, dan di Korea dokter memperkirakan Yeon hanya dapat hidup kurang dari 1 bulan lagi. Karena itu dia pun menyelundupkan senjata dan bersedia menyembunyikan Dadang Buaya untuk biaya pengobatannya. Akhirnya Yang bertemu dengan Chip-ma dengan seorang mediatornya bernama Kapten Park. Peran pria ini sangat penting dalam dunia mafia karena dia adalah seorang polisi berpangkat tinggi yang menjamin bisnis mafia. Pada awalnya Chip-ma ingin membunuh Yang, namun Kapten Park tidak ingin ada keributan di dunia mafia. Dia mengatakan bahwa evaluasinya akan segera tiba, jadi mereka harus menyelesaikan masalah mereka tanpa kematian Yang. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan menyerahkan Dadang Buaya ke Buksong untuk balas dendam, lalu Tuan Yang akan bertanggung jawab atas kematian Dadang Buaya. Di rumah sakit, Yeon terbangun dan segera bersiap-siap untuk pergi. Dadang Buaya akan mengantarkannya pulang, namun ia ingin makan siang terlebih dahulu. Yeon yang awalnya tidak banyak bicara kini banyak berbicara dengan Dadang Buaya. Ia juga minum banyak alkohol hingga mabok. Dalam perjalanan pulang, Dadang Buaya mendapatkan telepon dari Tuan Yang. Dia diperintahkan untuk pergi ke bandara besok untuk bertemu dengan Tuan Yang dan bersama-sama mereka akan bersembunyi di Rusia untuk sementara waktu. Ketika tiba di depan rumah, Dadang Buaya melihat banyak mobil dan merasa ada yang tidak beres. Dia segera menyerang mereka. Di dalam rumah, Paman Kuto diserang oleh pembelinya yang ingin mengkhianatinya. Baku tembak pun tidak dapat dihindari dan Paman Kuto tertembak berkali-kali hingga ia terjatuh. Yeon kemudian masuk ke dalam rumah dan melihat pamannya sudah almarhum. Dia sangat marah dan menembak semua orang di sana. Dadang Buaya kemudian membawanya pergi. Ia pun berteriak histeris dan menggigit tangan Dadang Buaya. Setelah tenang, Yeon kemudian menceritakan masa kecilnya di mana ia kehilangan orang tuanya karena gangster yang berhubungan dengan Paman Kuto. Ia sangat membenci Paman Kuto. Namun kini satu-satunya keluarganya yang tersisa telah tiada. Lantas itu pun membuatnya sangat bersedih lagi. Yeon dan Dadang Buaya pun akhirnya menjadi lebih dekat. Keesokan harinya mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Dadang Buaya menemani Yeon menikmati sisa hidupnya. Mereka berdua menjadi lebih dekat lagi. Sebelum si Dadang Buaya bertemu dengan Tuan Yang di bandara, Yeon memintanya untuk tidak pergi karena ia memiliki firasat buruk dan ada yang aneh. Tapi si Dadang Buaya ini tetap kekeh untuk tetap pergi. Saat dia tiba di bandara, dia mendapatkan telepon dari tangan kanannya. Ia mengatakan bahwa Tuan Yang telah menjual Dadang Buaya dan mengkhianati semua bawahan setia Dadang Buaya. Dia kemudian mendengar tangan kanannya dipukuli melalui telepon. Dadang Buaya yang mendengar hal ini kemudian mencoba untuk melarikan diri, tetapi bawahan Chip-ma melihatnya dan kemudian mengejarnya. Chip-ma yang mengetahui bahwa bawahannya gagal menangkap Dadang Buaya kemudian menjadi marah dan memukuli Tuan Yang. Di sisi lain, Dadang Buaya berusaha menemui Yeon, namun ia pergi ke rumah Paman Kuto. Ia melarangnya, namun Yeon tidak menghiraukannya. Dan seperti yang sudah diduga, Chip-ma juga datang ke sana dan kemudian menyandera Yeon. Chip-ma kemudian menelepon Dadang Buaya dan menyuruhnya datang jika tidak ingin Yeon dibunuh.
Yeon kemudian mengatakan bahwa dia tidak perlu datang karena bagaimanapun juga dia akan mati. Dadang buaya kemudian berkata bahwa dia juga akan mati dan dia tidak ingin Yeon sekarat sendirian. Dia lantas mengatakan kepada Chipma kalau dia akan datang, tapi dengan imbalan membiarkan Yeon dan tangan kanannya pergi. Chipma pun akhirnya setuju. Sesuai dengan janjinya, Dadang buaya mendatangi rumah Paman Kuto dan di luar rumah ia dilucuti senjatanya lalu dipukuli oleh anak buah Chipma. Ia kemudian dibawa masuk ke dalam rumah dan di sana ia melihat Yeon dalam keadaan terluka. Dia kemudian meminta Chipma untuk menepati janjinya dan membebaskan anak buahnya. Chipma memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan orang itu, namun dia mendapatkan informasi bahwa orang itu telah terbunuh. Lantas dia pun sangat terkejut dan kemudian bertanya apakah ini adalah perbuatan Tuan Yang. Tuan Yang menjawab bahwa pada akhirnya ia harus mati karena terlalu setia pada Dadang buaya. Chipma sangat marah dan hampir membunuhnya. Dadang buaya juga marah dan mengutuknya. Namun kemudian Tuan Yang kemudian memukuli Dadang buaya. Melihat Dadang buaya hampir mati, Chipma menghentikannya lalu memukul Tuan Yang. Kemudian ia mengatakan kepada Dadang buaya fakta bahwa atas perintah Ketua Do ia telah mencari pembunuh adik dan keponakan si Dadang buaya. Pada akhirnya dia menemukan bahwa pembunuhnya bukan berasal dari geng Buksong, melainkan ulah Tuan Yang sendiri. Dadang buaya pun menjadi sangat marah dan kemudian menyerang Tuan Yang. Melihat Tuan Yang yang hampir mati, Chipma tidak ingin melanggar kesepakatan mereka. Dia kemudian membantu Tuan Yang dan memberinya pisau. Tuan Yang kemudian membunuh si Dadang buaya. Yeon hanya bisa pasrah melihat Dadang buaya telah tewas. Ia kemudian diseret keluar dari rumah dan mayat si Dadang buaya dibakar bersama dengan rumah tersebut. Tapi tunggu, cerita belum berakhir. Yeon yang tidak lagi memiliki siapa-siapa mengendarai sepeda motornya. Ia menuju ke sebuah restoran dan ternyata di restoran itu semua bawahan Chipma sedang makan bersama Chipma dan Tuan Yang. Dia kemudian masuk ke dalam restoran dan mengunci pintunya. Tanpa basa-basi, dia membunuh satu persatu anggota geng tersebut. Dia menembak mati mereka. Dan sekarang giliran kepala Chipma. Dia menembaknya tanpa ampun. Dan terakhir adalah Tuan Yang. Dia menembaknya berkali-kali hingga dia almarhum dengan sangat tragis. Setelah mereka semua mati, dia pun pergi ke pantai. Di sana dia menikmati saat-saat terakhirnya sebelum akhirnya menembakkan peluru ke kepalanya sendiri. Jadi inilah akhir dari film Night in Paradise. Gimana tanggapan kalian tentang film ini? Sangat-sangat plot twist banget dan sangat-sangat seru banget. Jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka jika kalian menyukai video ini. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Dan see you next time and bye-bye.